Setiap kesempatan kita beribadah itu adalah kesempatan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap kita diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan hari demi hari, kesempatan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami sekeluarga, saya terutama juga mengucap syukur kepada Tuhan. Hal yang kecil. Akhir Mei saya ingat di rumah kami ini kami merasakan harus beraktivitas dengan air yang volumenya itu sebesar lidi, kecil sekali. Mulai pertengahan Mei atau akhir Mei. Saya merasa berpikir bahwa ini bedanya sedang bermasalah. Dengan hal kecil, netesnya kecil, dan itu membuat kami harus menyalakan air setiap saat supaya penuh. Malam sampai pagi. Kalau pagi pun dihemat-hemat, gantian setelah saya, anak saya, terus saya sudah berangkat kerja. Begitu selama 1,5 bulan lebih, kami berpikir ada masalah di PGRI. Sampai satu kali ada kesempatan, kami belum sempat laporan ke PGRI, kami masih menduga ada masalah. Kemudian kami panggil satu tukang memperbagi sanyo, saya bisa setelah selesai 1,5 bulan akhir Juli, dari akhir Mei sampai akhir Juli, kurang lebih 2 bulan. Sanyo mulai bisa air dari sumur, keluar busa-busanya, tapi nggak apa-apa, karena memang sudah lama nggak dipakai. Setelah itu awal Agustus saya datang ke PGRI melaporkan ternyata pihak PGRI datang Jumat yang lalu diperbaiki, dibongkar, meterannya ada kotoran, ada apa itu penyumbat pipanya tersumbat. Cuma dibersihkan 2 menit, 3 menit, dipasang lagi, air sudah ngalir sampai sekarang. Jadi di rumah kami sudah merasakan air begitu nikmat sekali. Kami bisa tidak harus setiap saat menyalakan air. Maksudnya tidak harus air itu dinyalakan seperti yang sebelumnya kecil. Di setiap saat kami perlu air bisa tanpa kesulitan. Bahkan ketika tadi saya termasuk jemaat pertama hari ini, saya datang setengah 9 pagi, sampai tadi ada pertemuan belum dibuka. Saya sudah sempat mandi di atas, shower dengan air yang gratis. Saya menikmati sekali. Dulu masuk air, sekarang di sini enak, gratis, senang rasanya. Dari hal itu saya mempelajari sumbatan pipa itu enggak banyak, cuma sedikit. Tapi bisa mempengaruhi lancarnya air, tidak bisa mempengaruhi air itu jadi tidak lancar mengalir. Kalau berarti kita ada sumbatan-sumbatan, meskipun sedikit kotoran, kita punya kebencian, punya selip, punya dengki, punya silik, iri hati sama orang lain, kecewa, rokok, itu berkat akan tertunda dalam hidup. Percaya nggak itu bisa seperti itu? Oh rasanya kecewa sama dia, oh rasanya nggak sama. Ada atau satu titik sekalipun hati kita kayak ada sumbatan itu berkatakan seperti itu. Nah itu jangan sampai ada perkotoran hati dalam hidup kita. Tadi siang Pak Ketua MD Pak Imam menyampaikan sharing tentang menguji hati supaya dibersihkan setiap hati kita. Pak Rizky juga menyampaikan ujian tentang selidiki secara tidak sengaja. Saya siapkan bagian firman Tuhan yang lain, tapi ini tadi menjelang penyampaian firman Tuhan masih ujian. Saya ke depan harus ada yang saya perbaiki. Ini yang akan saya sampaikan. Menyampaikan mengenai teguran Tuhan. Sekali-sekali firman Tuhan tidak cuma tentang berkat, tidak cuma tentang mujizat, tidak cuma tentang pertolongan Tuhan, tidak cuma tentang kebaikan Tuhan, tapi teguran Tuhan. Yang dikatakan atas setiap kita. Siap untuk dibersihkan hatinya. Amin. Siap untuk telinga rohaninya dibersihkan dengan kata rohani. Amin. Amin. Jangan buka hatinya untuk yang lain. Tidak usah chatting-chatting apapun. Ditunda dulu chatting-chattingnya. Buka hatinya untuk firman Tuhan. Dan nanti akan ada banyak firman Tuhan. Ayat-ayat yang saya buka. Karena apa? Biarkan firman Tuhan yang menjelaskan dirinya sendiri. Tidak perlu saya yang banyak berbicara, biarkan firman Tuhan menjelaskan diri sendiri. Kita buka sama-sama dari Amsal 27 ayat yang kelima. Amsal 27 ayat yang kelima. Ya,
Sudah ketemu? Amsal 27 ayat yang kelima. Sudah ketemu? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran itu nyata, terbuka, jelas, straight. Banyak orang yang bilang, oh aku lebih senang lagi tegur itu langsung, gak pakai yang lain-lain, langsung aja. Berapa banyak sekali ketika sudah ditegur malah nangis. Oh aku gak seperti itu. Firman Tuhan mengatakan lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kasih yang tersembunyi itu gimana? Mengasihi tanpa bukti, itu adalah kasih yang tersembunyi. Maksudnya, mas, sebenarnya mengasihi, tapi tidak ada mengasihi yang tersembunyi. Atau misalkan ngomongnya keras, wah ngomongnya kasar, tapi aku sebenarnya mengasihi, meskipun ngomongku kasar, itu tidak mengasihi. Tuhan berkata, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Siapa yang pernah ditegur? Enak gak ditegur itu? Gak enak. Teguran itu apa sih? Teguran saya selidiki, yaitu teguran itu adalah kalimat berisikan kritik, ajaran, atau peringatan supaya seseorang memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Jadi teguran itu kritikan, nasihat, masukan, ajaran, peringatan supaya seseorang apa? Memperbaiki. Ada kata memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan dilakukan. Kalau ditegur itu tujuannya memperbaiki kesalahanmu, diperbaiki kekeliruanmu, diperbaiki kehidupan kita dibersihkan. Satu kali Tuhan Yesus datang ke bait suci dan bait sucinya dibuat jualan, dibuat perdagangan, dibuat tukar menukar uang. Dan Yesus datang dan cuma mas, tolong bersihkan mas. Bang, jangan di situ bang. Dia langsung datang, dia bongkar semuanya, meja-meja dibalikkan, dagangan dibongkar-bongkar. Dan dia berkata, rumahku bukan untuk salah kamu, tapi rumah doa untuk orang datang kepada Tuhan. Dan orang rasanya protes, ngapain siapa sih dia ini? Kok berani-beraninya membongkar? Kok berani-beraninya melakukan sesuatu yang bukan bagiannya? Yesus mau mengembalikan motivasi yang benar bahwa ke bait suci itu nggak semata-mata masalah korban persembahan, nggak semata-mata masalah jual beli kambing domba dan sebagainya. Ingat waktu itu ketika orang mempersembahkan ke bait suci, mereka harus membawa kambing, membawa domba dan burung merpati sesuai kemampuannya. Nggak mampu domba ya burung merpati dan sebagainya. Dan untuk mempermudah ada calon-calon yang ada di bait suci. Ayo beli di sana. Ayo lewat saya. Harus membongkar semua praktik-praktik. Hari ini saya mau sampaikan. Ayo siap untuk siap mau terima teguran. Meskipun ketika ditegur itu rasanya tidak enak, rasanya kita bisa menjadi tersinggung, rasanya kita bisa ngomong pakai hikmat kalau tegur. Karena sering kita berkata begitu ketika ditegur. Pembina, pemimpin, teman supplier dan sebagainya. Berkata, pakai hikmat kalau tegur, jangan sembarangan. Itu sebenarnya ada alasan supaya kita enggak. Hari ini kita belajar mengenai teguran. Pelajaran yang pertama adalah kalau Tuhan menegur, jangan keras. Pelajaran pertama dari teguran, kalau Tuhan menegur, jangan keras. Tuhan itu bisa menegur. Dia nggak cuma gembala yang baik itu bukan cuma ngelus-ngelus paha kita, ngelus rambut kita, kamu baik nak, apa-apa nak. Oh salah ya, bisa apa-apa nak. Oh kamu jatuh dosa lagi, oh ya apa-apa nak. Tuhan nggak seremeh itu, nggak semua itu. Kalau anak saya bangun sih, mungkin nggak apa-apa masih kecil lucu-lucu, tapi ketika sudah SD kelas 6 masih bangun sih, ya harus saya disitu. Ayo bangun. Atau apapun kesalahan dia cuma main HP aja, saya harus tegur. Kita buka dari Ayub pasal 33. Ayub 33. Nah, silakan dibuka kitab Ayub. Kitab itu sebelum Mazmur. Ayub pasal 33. Kita temu Ayub
33, kita baca ayat 15 sampai 16. Kadang orang yang ambil ayat 15, tapi 16-nya diabaikan. Baca bersama-sama ayat 33, 15 sampai 16. 1, 2, 3. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang banyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mewujudkan mereka dengan teguran-teguran. Ayat ini sering diambil para pendoa syafaat kalau diajarkan di pertemuan-pertemuan doa, hanya ayat 15 bahwa Tuhan berbicara pada kita lewat mimpi, lewat penglihatan dan sebagainya. Tapi sebenarnya tujuan Tuhan berbicara lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat banyak hal itu tujuannya apa? Membuka telinga kita. Firman Tuhan berkata bahwa Dia bisa menegur kita lewat berbagai macam. Kadang-kadang kalau mimpi kamu ditegur, ayo, kamu salah. Tapi lewat ada tidak firman Tuhan seorang ditegur lewat mimpi? Banyak sekali. Ada contohnya dalam penglihatan. Nah, sebagainya ketika orang tidur, Tuhan membuka telinga manusia. Kalau Tuhan sudah menegur, jangan keras hati. Baik bertobat. Oh iya, saya salah. Satu kali saya tahun 2015 sore hari jam 4:30 sore, saya baru antara tidur atau belum berada. Saya mendapatkan antara itu mimpi atau penglihatan. Ketika di depan ada gelas kotor isinya pasir, dan ada pasir-pasirnya, bukan berisi pasir, tapi di tepi-tepinya ada pasir-pasir. Jadi ya di tepian sini ada kotoran-kotoran. Dan Tuhan berkata kepada saya, ada suara dalam hati saya berkata, bisa enggak gelas itu dipakai ini? Saya mikir. Dan bisa mestinya itu. Bisa. Tapi ada perkataan berikutnya, pertanyaan itu, layak nggak gelas itu dipakai ini? Layak, saya langsung. Tapi tidak layak. Gelas ada pasir-pasirnya, ada kotorannya, ada debunya. Pakai minum belum dibersihkan. Kan tidak. Bisa nggak? Bisa. Kalau tinggal kasih air minum, tapi tidak akan layak. Itu bisa bikin kamu sakit, bisa bikin kita nggak akan sehat. Dan Tuhan berkata, aku cari umatku yang layak, bukan cari umatku yang bisa layak. Dia layak. Tambah banyak ayat ini yang akan sudah kehidupannya yang layak. Bisa main Tuhan, bisa main musik, bisa main gitar, bisa main keyboard, bisa main pujian, bisa khotbah, bisa berdoa. Tapi beda Tuhan. Pikirannya masih cabul, hatinya masih penuh kebencian. Karena apa ya? Ada begitu banyak anak Tuhan sudah melayani, terlibat seks digolongkan. Begitu banyak. Pada di antara kalian sudah mulai bikin kesalahan kemarin dalam hubunganmu dengan seseorang dan pergaulanmu bersihkan. Mungkin sudah pernah terlibat. Aku tidak. Satu kali ada yang saya kepada saya. Dia itu melihat seorang ibu di gereja di daerah Jakarta. Gereja yang besar, gembalanya terkenal. Kalau saya sebut semua kita tahu namanya. Dengan singa dari gereja tersebut. Gereja besar, jemaatnya itu diajak beribadah. Hidup dengan singa. Ketika sudah hamil, singa ini dikasih uang untuk mulut berapa? 2 miliar rupiah. Is, kamu nggak salah kan? Bawa uang. Jangan kembali. Anak-anak itu seperti hamba seperti itu. Kacau. Kalau hari-hari nggak tahu ada dalam diri situasi mungkin masih di pikiran kalau mengarah ke sana kemari, nggak ada orang yang tahu, masuk basi onani di kegelapan. Bahkan lebih pernah tidur dengan seseorang, tapi dia bukan istri, bukan suami. Atau mungkin satu kali saya tunjukkan satu ayat bahwa Yesus itu ngomongnya enggak baik-baik aja, enggak
lembut sekali. Bahkan kita Yesus itu ngomongnya halus, pelan, kayak orang Solo, lembut. Ya, coba kita buka Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 60. Sama-sama kita buka Yohanes pasal yang saya bacakan. Inilah Yesusmu yang kalian sembah, yang kalian bisa sampaikan begitu. Kamu dalam pembinaan saya. Ada beberapa poin, satu poin. Saya tulis, bukan cuma omongan. Kalau cuma omongan bisa hilang. Saya tulis, satu, kamu bertumbuh dalam iman. Nanti juga bapak rasa saya juga. Yang kedua, prestasimu harus baik. Nilaimu harus baik. Nilai jelek-jelek, ya nggak apa-apa, tapi perbaiki. Harus ada prestasi. Satu, dua. Dan yang ketiga yang enakan. Yang mungkin orang berkata, waduh terlalu ikut campur. Yang ketiga, selama kamu dilihat, selama sekolah, jangan baca. Sanggup ya, kata, saya mendidik sedemikian supaya fokus dalam pelajaran, supaya menjadi pribadi yang kuat yang berjalan. Nah, Anda semua silakan. Mungkin pada situ sampai ke sana, tapi tegur diri sendiri. Kak, saya harus berhasil dulu. Wis saya kak bingung mencari pasangan dulu atau apa. Sampai saya berhasil. Poin kedua, jangan abaikan apapun. Siapapun yang Anda pemimpin di sini, silakan. Yang ketiga, poin terakhir. Yang pertama, kalau Tuhan aku jangan keras. Yang kedua, jangan abaikan itu. Kalau menyesal itu menguranginya ke belakang susah. Yang ketiga, teguran itu membuat langkah kita aman. Ada beberapa ayat. Yang pertama, Amsal 6 ayat 23. Besok sedikit tadi Amsal 5. Sekarang Amsal 6 ayat 23. Ya, tapi firman Tuhan menjelaskan dirinya sendiri. Banyak ditambah atau kurang. Amsal 6 ayat 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena perintah itu perintah dan ajaran itu cahaya dan teguran yang penting itu jalan kehidupan. Ada 3 kata yang sinonim, yang satu arti. Perintah itu memberi menjadi terang. Kemudian yang kedua ajaran menjadi cahaya. Ada perintah, ada ajaran dan ada teguran. Jalan kehidupan. Ditegur gak enak, tapi itu sebenarnya mengarahkan kita pada jalan kehidupan yang benar. Tadi ketua MD kami memberi ilustrasi bahwa dia Tuhan uji saya, tegur saya, koreksi saya, apa yang menjadi kira-kira kekurangan saya. Karena dia secara pelayanan juga banyak, juga mengasihi Tuhan, tapi apa yang salah dalam hidupnya? Satu kali dia diizinkan Tuhan dalam hidupnya. Situ dia berjawab, oh iya, berarti selama ini saya cuma mengandalkan kedalam atau bisa dihitung, itu ada yang ada sini. Beliau kesaksian. Pak Rizky juga ikut mengatakan sama ditegur dengan iman. Ada banyak hal yang membuat kita bisa mengalami bahwa kalau ditegur ini ternyata jalan kehidupan. Kok saya jadi balik ke Tuhan? Kok saya jadi berlaku dengan Tuhan? Ayat berikutnya Amsal 10 ayat 17. Geser sedikit ke pasal 10. Amsal 10 ayat 17. Amsal 10 ayat 17. Oke, sudah ketemu? 1, 2, 3. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Yang mengabaikan teguran malah tersesat. Oh, diomongi gak, itu benar kok. Diomongi lagi, oh ini sudah benar menurut saya. Tapi mengabaikan teguran, jalan yang jadi tersesat. Lagi ada sesuatu apapun, sampaikan pada pemimpinmu, pembinamu, konsultasikan, konfirmasikan benar enggak. Jangan sampai kita juga lanjut jalan menurut pengertian kita sendiri, akhirnya tersesat. Saya ada apa-apa juga tetap share sama Pak Rizky. Gimana Pak untuk Pak ini? Benar enggak? Ini boleh enggak? Dan sebagainya. Saya tidak merasa komitan, tidak merasa lebih baik. Mungkin ada beberapa saya
lebih bisa dari dia, tapi ada banyak yang saya harus menurutkan dia. Bagaimana menurut Pak Rizky? Kalau itu sesuatu apa baik, saya akan lakukan. Kita akan kerjakan sama-sama. Yang terakhir, ayat terakhir Amsal 15 ayat 5. Amsal 15 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mendengarkan teguran adalah bijak. Orang yang menerima teguran adalah orang yang bijak. Tapi orang yang menolak didikan ayahnya, bahkan dituliskan ayahnya, bisa ayah jasmani, bisa ayah rohani, itu akan mengakibatkan kebodohan. Meninggalkan teguran adalah bijak. Siapa mau jadi bijak? Jangan takut dari teguran. Ini nggak ada cinta, kamu nggak ada cinta. Jangan kasih tahu cinta. Rahasia kita. Tapi yang kuota juga. Saya mengerti. Jangan cuma menjalin hubungan dengan teman dengan seorang yang bersama. Saya berikan banyak masukan. Saya nggak ngomong dia, jangan putuskan. Saya sampaikan. Akan bisa berjalan dengan baik. Kalau kita nggak, kalau hubungannya nggak senang. Gimana langkahmu ke depan? Bu Devi juga sempat bermasukan. Saya juga sempat memberikan masukan. Satu kali dia berpikir bagaimana dia berjalan dengan cowoknya. Satu kali saya datang ke dia. Tahan hati. Saya bukan terus ngomong, oh berikutnya cari cowok yang seiman ya. Tidak, tahan dulu. Jangan cepat-cepat cari yang lain. Jangan dulu membuka apa yang sudah ditutup. Karena mudah sekali untuk cari orang-orang yang bisa mengisi. Jangan. Karena ketika di SMA dia juga gampang jatuh cinta dengan orang. Ini juga gampang. Kita tahu seperti apa kali kita sendiri. Ayo kita kasih Yesus dulu. Hari ini saya mau sampaikan sebuah bulan. Jangan menolak didikan. Siapa mendengarkan teguran? Saya tidak berkata, jangan keras hati ketika itu. Saya jadi orang yang kaku. Jangan dia ketika diajar, ditegur ngomel, diberi masukan ada. Jangan ngeyel ketika itu. Dan jangan sibuk membela diri. Mengapa? Orang yang membela diri sebenarnya adalah orang yang hidupnya tidak tenang. Ya baik. Ketika ditegur, mungkin sini ditegur oleh manusia. Kamu begini. Kalau dia membela diri, oh tidak, sebenarnya di sini tidak sama. Sebenarnya di sini, aku ngapain sih manusia yang puja, aku ngapain sih nggak ngerti. Belajar untuk koreksi diri. Gimana? Mungkin ada kesalahan saya. Kalau memang ternyata, oh Pak Rizky yang keliru, pembina saya yang keliru, ya sudah, tidak apa-apa. Bagian dari taatan. Nanti biar waktu yang membuktikan. Oh ternyata saya yang sebenarnya itu keliru, tapi ya bukan terus mempermalukan. Belajar. Jangan keras hati ketika ditegur. Jangan ngeyel ketika diajar. Jangan sedih. Amin. Mari kita tutup mata. Bapak kami sembah dalam nama Yesus. Tuhan, Tuhan sudah sampaikan sepenuh-penuhnya urusan hati pada anak-anakmu yang lokasi ada di ruangan ini Tuhan. Firman tidak memberikan berkat mujizat keindahan atau hal-hal yang hanya sekedar kulit luar yang baik dan manis-manis. Tapi ketika itu teguran sekalipun itu baik bagi kami. Teguran sekalipun itu bermanfaat bagi kami. Bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus ajar kami menjadi seorang yang mau menurut akan apa yang Tuhan mau. Tidak keras hati ketika Tuhan. Dan kalau pembina kami, pemimpin kami, menegur kami, mengingatkan kami, kami juga rela hati untuk menerima keseluruhan. Juga demikian Tuhan,
Kami mau belajar. Supaya langkah hidup kami aman. Kami belajar untuk lebih berdoa. Mengistilahkanmu kalau selama ini kami kerasa satu tahun dalam dosa, boleh hari ini kami mau ikuti apa kata firman Tuhan, apa arahan pemimpin kami, dan supaya hidup kami aman. Kami membuka telinga kami, telinga kami terhadap teguran, masukan, bagi hal yang bermanfaat bagi orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Allah memberkati. Terima kasih.